Oke guys, balik lagi sama gua Mike Indofrex dan akhirnya gue tuh bakal nge-review untuk celebrity fragrance yang ada di dalam negeri guys. Dalam kategori ini tuh adalah parfum lokal yang sebenarnya tuh dirilis udah cukup lama, udah sebulanan lebih. Namun baru kali ini tuh gue bakal berkesempatan untuk bikin reviewnya buat kalian. Yang tentu aja gue tuh dapetin kiriman dari pihak brand mereka. Dan apa itu? Ini adalah Unke Naru dari Nicholas Saputra. So guys, ini tuh ada beberapa juga yang tanyain gue di kolom komentar. Walaupun untuk kemarin-kemarin sih udah nggak ada komen-komen seputar parfum ini. Namun gue ingat banget di awal Februari, pertengahan Februari gitu guys, banyak banget yang request parfum ini. So ketika parfum ini tuh dirilis, gue tuh ngelihat ada gelombang hype yang terjadi di sana. Walaupun itu tuh nggak berlangsung lama gitu guys. Namun gue tuh bisa melihat di hariannya ketika tuh di launching, itu tuh banyak juga fragrance influencer yang ke acara rilisannya tersebut. Dan beragam komentar untuk produk ini tuh guys berseliweran gitu. Sehingga gue tuh jadi kepancing untuk pengen tahu gitu guys. Dan ketika gue tuh ngelihat di YouTube, ketika itu tuh belum banyak yang nge-review parfum ini. Karena emang mereka tuh kayaknya nggak juga ngirimin untuk produk-produk ke sesama influencer fragrance. Gue nggak tahu ya, apakah mungkin cuman gue aja. Namun gue tuh bakal konfirmasi ke kalian untuk semua pendapat gue di video kali ini. Itu tuh serta-merta nggak bakal bikin gue tuh bakal berbicara semua yang positif untuk kedua parfum ini. Tentu aja seperti biasa gue tuh bakal nge-review kedua parfum itu secara jujur gitu guys. Dan gue bakal lanjutin yang tadi, yaitu ketika gue tuh cek di YouTube, ternyata ada Mbak Glam Dewi yang udah ngebahas parfum ini. Dan karena cuman beliau yang nge-review parfum ini, tentu aja gue tuh tergelitik untuk nonton gitu guys. Sehingga mungkin untuk review kali ini guys, gue tuh udah punya sedikit gambarannya ya. Namun yang pasti, gue tuh pasti ada penilaian sendiri dong. So, tanpa banyak bacot lagi, gue tuh bakal langsung buka aja untuk boxnya. Untuk parfum ini, kayaknya gue tuh bakal mulai dulu dari yang namanya For Me. Untuk bagian depannya kayak gini guys, lo bakal dapetin judul, mereknya. Jelas banget, di depan ini ada 100 ml audio parfum. Di bagian samping dan kiri dan kanan sama aja sih, cuman ada webnya unkenaru.com. Dan di bagian belakang ini tuh ada sedikit penjelasan dari produknya. Dan juga mereka tuh taruh keterangan dari list notes-nya gitu guys. Nanti gue bakal foto aja untuk bagian belakang ini biar lebih jelas gitu guys. So, gue tuh bakal langsung buka aja untuk botolnya, boxnya maksud gue. Dan ini kayak gini untuk botolnya guys. Ya botolnya ini menurut gue sih simple, padat banget. Bentuknya tuh standar, kotak memanjang kayak gini. Dipegangnya tuh lumayan gitu. Bagian bawah ini ada heavy glass juga. Untuk capnya dia tuh nggak magnetik ataupun nggak juga klik. Namun dia tuh kuat banget ketika kalian tuh pegang dari tutupnya. Dia tuh nggak bakal goyang. Begitupun hal yang terjadi ketika gue tuh semprot parfum ini. Ini tuh sprayernya bagus banget guys. Nah, dia tuh keluarnya nyebar banyak banget juga. Dan ketika pertama kali kena di kulit, yes, dia tuh agak sedikit oily. Walaupun gue tuh nggak bakal bilang oilynya ini tuh bakal bertahan sampai 30 menitan gitu. Gue udah coba sendiri parfum ini, dia tuh cepat banget meresapnya gitu guys. Mungkin cuma di sekitar 3-5 menit dia tuh udah teresap dengan baik di kulit gitu. Sehingga bagi kalian yang anti oily parfum, ini tuh masih dalam kategori aman menurut gua. Dan ketika gua tuh coba pertama kali untuk parfum ini gitu guys, gua tuh tentu aja lihat untuk susunan list notesnya yang ada di belakang ini. Dan gua tuh langsung side by side kan dengan apa yang gua pick up di hidung gua sendiri gitu guys. Ada beberapa notes perfume yang mereka tulis di sini yang gue tuh nggak bisa pick up gitu. Gue nggak bakal jabarin secara panjang lebar. Namun yang paling kuat yang muncul di hidung gua yaitu sensasi sandalwood dan juga cashmere woodnya gitu guys. Bisa dikatakan sih ini sandalwoodnya emang ada nuansa creaminessnya gitu guys. Namun nggak sampai laktonik kayak ada susu putih gitu, nggak sampai kayak gitu. Namun untuk takarannya dia tuh lumayan cukup pas di hidung gua. Bersamaan dengan juga dengan cashmere wood, dia tuh kecium seperti wangi kayu, namun lo nyiumnya kayu yang ringan banget, bukan kayu tipikal parfum-parfum cowok pada umumnya yang kerasa berat. So far sih gue tuh enjoy banget dengan wanginya gitu guys. Walaupun dia tuh wanginya cukup linear di hidung gua dari awalnya, ketika gua semprot udah kayak gitu wanginya sampai ke fase dry down-nya. Dan gue tuh bakal sebutin perumpamaan untuk wangi yang muncul di hidung gua ketika gua tuh full wear untuk, atau gua tuh sniffing untuk Unke Naru For Me ini gitu guys. Yaitu
Kalian tuh ngebayangin sebuah buku tulis anak-anak gitu guys, yang sering ketika kita tuh anak 90-an beli di toko-toko buku gitu guys untuk dipakai sekolah. Nah, biasanya sih untuk catur bulan yang baru kita tuh pasti tuh bakal update untuk buku tulis yang baru kan. Ada beberapa buku, nggak semua, namun ada beberapa buku yang punya wangi parfum gitu di buku tersebut gitu guys. Gue tuh nggak bisa ngejelasin dia tuh wanginya lebih spesifik mengarah ke notes apa, namun yang ada di kepala gue yaitu dia tuh wangi buku baru untuk anak-anak yang sekolah di tahun 90-an. Dan dia tuh brings back a lot good memories di masa lalu menurut apa yang gue dapetin gitu guys. Dimana gue tuh langsung keingat dengan teman-teman kecil gue. Gue tuh keingat ketika gimana excitednya gue tuh ketika catur bulan yang baru gitu guys, ketika beli buku baru. Gue tuh nggak tahu ya apakah zaman sekarang ini, di tahun sekarang ini, buku tulis tuh masih ada dengan wangi parfumnya kayak gitu. Gue tuh udah lama sih nggak beli buku. Sehingga gue tuh bakal bilang untuk For Me ini guys, I love this scent. Gue tuh suka dengan wanginya. Ya, sesimpel itu karena dia tuh bisa membawa kenangan yang indah ketika gue tuh masih kecil, ketika gue tuh semprot parfum ini. Dan sekarang giliran untuk yang For You yang bakal gue bahas. Untuk depan boxnya kayak gini guys. Yes, di bagian samping seperti biasa sama aja sih yang tadi. Oke, nanti gue bakal foto aja untuk bagian belakang ini guys. Dan ketika kalian buka, tentu aja lo bakal dapetin untuk botolnya. Yes, botolnya tuh mirip aja, di bagian depan ini cuma di stiker, mirip seperti yang tadi, cuman yang berbeda warna jusnya guys. Dimana untuk yang For You itu tuh warna abu, untuk yang For Me dia tuh warnanya coklat terang gitu. Yuk kita tuh bakal tes dulu untuk sprayernya untuk yang For You ini. Oke, lumayan cukup baik gitu guys, seperti yang gue bilang tadi. Lo bakal dapetin dengan wangi yang sangat sintetik banget, gue bakal bilang. Namun sintetiknya itu guys berjalan ke arah yang pleasing of course. Dimana di opening di parfum ini, gue tuh bisa dapetin dia tuh ada sedikit wangi fruity yang ada nuansa kebakarnya gitu guys. Gue tuh ingat banget dengan review dari Mbak Kelam Dewi, dimana dia tuh bilang untuk For You ini tuh ada vibe dari yang namanya bakarat gitu guys. Sehingga gue tuh udah setel di kepala gue kalau ini tuh adalah wangi bakarat. Kalau kalian tahu gue adalah orang yang kurang suka dengan wangi bakarat karena dia tuh populer banget, menjamur di mana-mana. Sehingga gue tuh agak anti dengan DNA bakarat gitu guys. Namun setelah gue tuh nyium untuk Unkenaru yang For You ini guys, gue nggak hate, namun gue juga nggak love gitu. Gue tuh ada di tengah-tengah gitu guys. Dan of course gue tuh masih bisa dapetin dengan nuansa bakaratnya. Namun ini tuh nggak serta-merta bakarat gitu loh. Kalau kalian tuh ngerti dengan maksud gue gitu guys. Dimana untuk Baccarat Rouge 540 itu tuh adalah wangi burnt sugar, sweet burnt sugar yang emang kerasa cloying banget gitu guys. Kerasa memang in your face banget, walaupun itu tuh ada nuansa timbul tenggelam juga dari MFK itu sendiri. Namun untuk nuansa bakarat yang ada di For You ini tuh nggak serta-merta seperti itu. Gue tuh nggak juga ngedapetin dia tuh ada serasa perasaan mual atau perasaan cloying ketika gue pakai parfum ini di siang hari gitu guys. Walaupun emang DNA-nya ada, dan wanginya ini bakal cukup bertahan lama di kulit gue. Mungkin gue bakal bilang tuh sepanjang ketika gue tuh semprot parfum ini di kulit, dia tuh perpindahan notesnya kerasa cukup tipis gitu di hidung gua. Bersamaan dengan nuansa maskinya yang emang cukup terasa sepanjang parfum itu bakal seliweran di hidung kalian. Overall sih gua enjoy dengan wanginya, walaupun karena ini tuh dikirimin ke gua tuh 2 barang, sehingga mode versus di kepala gua tuh muncul gitu guys. Dan gua tuh lebih prefer untuk wangi yang For Me ini. Yes, karena For Me ini dia tuh kecium unik banget. Nggak pernah sih gue nyium wangi yang kayak gini sepanjang hidup gue gitu guys. Dan wangi yang bikin gue tuh keingat dengan kenangan manis ketika gue kecil kayak gini guys. Gue tuh sangat appreciate banget. Bukan yang berarti untuk For You ini jelek, namun kalau disuruh pilih, gue tuh bakal prefer untuk For Me ini. Dan kedua parfum ini memiliki longevity yang lumayan cukup baik di kulit gue, dimana dia tuh bisa bertahan di kisaran 6-7 jam. Saran penyemprotan gue sih di kisaran 10 kali curut. Lu bakal dapetin dengan L-nya yang di kisaran 6-7 jam, P-nya yang moderate di sejam awal penyemprotan, dan juga S-nya yang bagus banget di 30 menitan awal gitu guys. Secara performance dia lumayan cukup bagus guys, nggak jelek-jelek amat pula, namun juga dia tuh nggak bismuth amat juga gitu guys. Dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Sedangkan untuk best time-nya sendiri guys, kedua parfum ini menurut gua dia tuh versatile banget.
Bahkan untuk yang for me ini, dia tuh bagus banget digunakan di siang hari. Asalkan gak sampai diajak untuk berpanas-panasan di bawah terik matahari, dia tuh masih cukup versatile. Lo bisa gunakan saat siang, malam, formal, casual. Untuk special occasion juga dia tuh bagus banget gitu guys. So untuk sisi versatility-nya ini sih bagus banget. Dan untuk umur menurut gue sih kalau yang ini di kisaran 23 tahun up. Sedangkan untuk yang for me ini guys, ini tuh 20 tahun up. Keduanya tuh unisex gitu guys. Dan sebelum gue tuh masuk dalam pembicaraan untuk harganya apakah dia worth atau enggak gitu guys, gue tuh mohon ke kalian untuk enggak membandingkan kedua produk ini dengan parfum Arab sekarang gitu. Karena menurut gue itu tuh bakal kurang fair. So kalian tuh bandingkan aja dengan beberapa parfum lokal juga untuk kompetitor yang lain, sehingga kalau bakal dapetin untuk apa yang terbaik untuk bisa kalian jadikan pilihan gitu guys. Kedua parfum ini dijual untuk sebotolnya di kisaran 500 ribuan gitu. Dan apakah itu tuh worth dengan price-nya? Gue tuh bakal bilang sih, tergantung dari sudut pandang kalian untuk memandang sebuah parfum lokal. Asal kalian tahu aja ini tuh konsentratnya eau de parfum 100 ml untuk isinya gitu guys. Karena banyak juga untuk parfum-parfum lokal sekarang yang dijual di kisaran misalnya nih 30 ml atau 50 ml yang harganya tuh guys 200 ribuan gitu. Dan ketika lo kalikan untuk dijadikan 100 ml, ya jatuhnya tuh lebih dari 500 ribu gitu guys. So, semuanya tuh kembali ke sudut pandang masing-masing. Namun sudut pandang gue pribadi sebagai seorang reviewer, gue tuh bakal bilang ini tuh worth banget. Dan ini tuh kalian sampel terlebih dahulu. Ya, ini tuh worth banget menurut gua. Wanginya tuh unik banget. Yes. Namun itu kalian sampel terlebih dahulu. Kalau kalian tuh enjoy dengan wanginya ya, kalian beli aja untuk full bottle-nya. Dan itulah dia untuk video penjelasan gua untuk Unkenaru for you dan juga for me. Silahkan tulis di kolom komen jika kalian punya pertanyaan apapun itu. Dan thank you so much for watching. Keep smelling good. Ciao.